Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahmud dari kelompok 4. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang single simple smoothing dan double exponential smoothing. Pertama yaitu single simple smoothing atau pemurusan eksponensial tunggal sederhana, yang merupakan metode peramalan yang menggunakan data historis untuk memprediksi nilai masa depan dengan memberi bobot yang lebih besar pada data yang lebih baru. Metode ini menggunakan parameter penghalusan atau alfa yang berkisar antara 0 dan 1 untuk mengontrol seberapa besar bobot yang diberikan pada data baru dibandingkan dengan data lama. Kelebihannya itu sederhana dan mudah digunakan. Algoritmanya relatif mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk data tanpa pola tren yang jelas. Yang kedua itu responsif terhadap perubahan baru. Karena menggunakan bobot lebih pada data terbaru, metode ini dapat menyesuaikan dengan cepat pada perubahan mendadak. Yang ketiga itu sedikit perhitungan. Hanya membutuhkan satu parameter atau alfa dan tidak terlalu memakan waktu. Kekurangannya itu kurang akurat untuk data dengan tren. Single smoothing tidak mampu menangkap tren atau pola musiman dalam data. Yang kedua adalah peka terhadap nilai alfa. Pemilihan nilai alfa yang tidak tepat dapat membuat peramalan kurang akurat. Alfa yang terlalu kecil menyebabkan data masa terlalu dominan, sedangkan alfa yang terlalu besar bisa membuat data baru terlalu dominan. Dan ini adalah rumus untuk single smoothing eksponensial, single simple smoothing. Berikutnya, ini merupakan contoh dari single simple smoothing. Yang berikutnya adalah double exponential smoothing atau pemurusan eksponensial ganda. Metode peramalan yang tidak hanya mempertimbangkan data historis tetapi juga memperhitungkan tren dalam data. Metode ini melakukan 2 kali proses penghalusan untuk menangkap perubahan arah atau tren dalam data, sehingga lebih cocok untuk data yang bergerak naik atau turun secara bertahap. Kelebihannya yaitu mampu menangkap tren. Dibandingkan dengan single smoothing, metode ini lebih baik untuk data yang memiliki tren karena dapat memperhitungkan pola kenaikan atau penurunan. Yang kedua itu lebih akurat untuk data yang berkembang. Ketika data menunjukkan perubahan yang terus-menerus atau tren naik atau turun, metode ini memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan single smoothing. Kekurangannya itu lebih kompleks, perhitungan double smoothing lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak tahapan dibandingkan dengan single smoothing. Berikutnya yaitu tidak memperhitungkan musiman. Meskipun bisa menangkap tren, metode ini tidak mempertimbangkan pola musiman dalam data. Untuk data yang memiliki pola musiman, metode Holt-Winters lebih cocok. Yang ketiga yaitu lebih banyak parameter. Memerlukan pengaturan lebih dari satu parameter atau alfa dan beta yang bisa membuatnya lebih peka terhadap kesalahan jika parameter tidak dipilih dengan tepat. Dan berikut ini adalah contoh untuk menggunakan metode double smoothing eksponensial. Dan untuk perhitungan yang single smoothing, untuk mencari single smoothingnya bisa juga dipakai ini. Dan selanjutnya itu perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua metode. Single simple smoothing dan double exponential smoothing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode yang paling tepat untuk meramalkan data bergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Jadi dibandingkan single simple smoothing itu mudah diimplementasikan, sedangkan double exponential smoothing dia lebih kompleks. Dan juga hasilnya cukup baik untuk data stabil. Itu single simple smoothing. Dan kalau double exponential
exponential smoothing dia hasilnya lebih baik untuk data dengan tren. Kalau single simple smoothing dia tidak efektif untuk data dengan tren, dan kalau double eksponensial kurang sensitif terhadap nilai outlier. Kalau single simple smoothing dia lebih sensitif terhadap nilai outlier. Dan untuk double exponential smoothing dia membutuhkan data yang lebih banyak untuk akurasi yang lebih baik. Dan selanjutnya itu latihan menemukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha itu 0,3. Gunakan simple smooth dan double smooth. Dan inilah hasil yang telah saya kerjakan, dimana hasil minggu ke-6 nilai ramalannya itu 21,93. Dan untuk single simple smoothing minggu ke-6 itu dia nilainya itu 21,79. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.